Oke, salam ketemu lagi kembali pada channel YouTube Diana Napitupulu. Pada kali ini, pertemuan kali ini, kita ingin membahas tentang topik peralihan hak atas tanah melalui lelang, di mana pada pertemuan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pada hukum pertanahan, Magister Hukum Kristen Universitas Kristen Indonesia, di mana dosen pengampunya itu Ibu Diana M. Napitupulu. Sebelum kita lanjut ke pembicaraan, kita ingin perkenalkan dahulu diri kami sendiri. Saya sendiri Dian Martin Stompulapea, teman saya ada Martin Hartanto dan Kak Devi Lydia Sitomorang. Oke, supaya tidak terlalu larut lagi, langsung saja kita kepada topiknya, di mana sudah bergabung kedua teman saya, di mana kita ingin berbincang-bincang supaya ingin lebih hidup dan lebih berwarna pada perbincangan pada hari ini. Oke. Langsung saja pertama ke Bang Martin Hartanto. Untuk Bang Martin, sepengetahuan Bang Martin, saya ingin menanyakan tentang hal bagaimana sejarah datangnya ataupun awalnya lelang, dan seperti apa saja definisi lelang itu sendiri. Bisa dijawab langsung, Bang? Oke. Ini kita ngomong sejarah lelangnya. Sebenarnya memang lelang itu proses yang sama tuanya juga dengan proses jual beli dan proses pengenalan mata uang di masyarakat ya. Ya makanya balik lagi kita kembali ke zaman Yunani kuno zaman dahulu, di mana 500 sebelum Masehi disebut bahwa pada saat itu justru yang mulai awalnya ada lelang adalah mengenai tentang lelang perempuan atau wedding auction, di mana seorang anak perempuan yang sudah dewasa akan dijual secara lelang untuk dicari siapa suaminya yang istilahnya yang lebih kaya ataupun lebih tinggi status bangsawannya. Nah, proses lelang di Yunani itu bahkan tergolong pada saat itu dinilai sudah rapi dengan memakai sistem descending atau harga menurun. Istilahnya bukan harga naik, tapi harga menurun. Nah, itu dia yang memang sungguh ironis kita melihat tersebut. Nah, di mana harga yang ditawarkan akan semakin menurun sampai salah seorang penawar ditetapkan sebagai pembeli dari wanita tersebut. Tapi tentunya pasti ada limitnya, ada limit rendah dari harga wanita tersebut. Nah, perkembangan proses manusia tersebut sehingga akhirnya berkembang hingga komoditas. Komoditas yang dijual adalah barang-barang rampasan perang. Nah, tentunya kan kita lihat sejarah manusia itu selalu perang, selalu ada perebutan wilayah dan lain-lain. Nah, tentunya ketika suatu wilayah sudah direbut, barang-barang hasil perangnya dijual. Nah, penjual itu pun juga dijual ke masyarakat yang menang. Nah, penjualan itu melalui lelang. Nah, penjualan lelang itu pun juga berlangsung hingga 193 Masehi, di mana prosedur dipakai itu sudah lebih rapi lagi. Dan istilahnya muncullah sebuah profesi di mana sebutannya adalah juru lelang di situ. Ya karena kan nggak mungkin juga tentara yang mengambil barang itu tentara juga yang menjual satu persatu. Nah, dikumpulkan menjadi sebuah acara. Nah, disitulah disebut ada seorang namanya magister auctionarium. Ya karena orang yang dipandang dibutuhkan seorang yang punya keahlian khusus dan lisensi dari kerajaan atau pihak berwenang pada saat itu ya. Jadi sehingga antara pemberi dan penjual ada perantaranya. Jadi tidak ada lagi penipuan di situ. Nah, istilahnya sudah lebih advance ya di situ ya, bukan hanya tentang lelang perempuan ataupun istri gitu. Nah, mekanisme lelang ini pun juga sampai ke wilayah sekitarnya dan diterapkan dengan baik oleh kerajaan Inggris. Nah, di Inggris penyelenggaraan lelang tentu lebih terorganisir dan teratur karena dihadiri oleh banyak peserta dan juga sebagai ajang milik para orang kaya dan bangsawan pada saat itu. Nah, komoditas yang ditawarkan pun juga semakin beragam, di mana dalamnya adalah barang antik, ada tanah, ada benda-benda lainnya, dan termasuk juga di antara adalah budak di situ. Budak dilihat dari badannya, fisiknya, pintaran dan lain-lain. Nah, mekanismenya itu pun juga ya begitu, dengan ada juru lelangnya. Nah, tentunya ya ini menyebar di wilayah Eropa. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan Bro Martin juga kan, ini bagaimana lelang ini kok bisa sampai di Indonesia? Nah, lelang di Indonesia ini sendiri sebenarnya dibawa oleh Belanda tentunya, ya nggak dari siapa lagi, dari Belanda. Nah, Belanda sendiri sebenarnya sudah mewariskan kita dua reglemen lah, yaitu Vendu Reglement dan Vendu Instructi, peraturan lelang dan instruksi lelang. Pada saat itu 1908. Yang lucunya masih berlaku hingga saat ini dan dipakai juga sampai sekarang sebagai dasar lelang di negara kita. Nah, walaupun sudah ada perubahan-perubahan, nah, cuman ya secara garis besar ya,
bahwa ini lelang ini kan dibawa pada masa Belanda, dan pada saat itu balai lelang di situ dibawahi langsung oleh Departemen Keuangan Pemerintah Hindia Belanda. Di dalamnya itu adalah inspeksi urusan lelang. Jadi ada kantornya lagi lah. Nah, ketika sudah masa kemerdekaan, merasa Indonesia harus bisa menguasai sendiri, dibentuklah itu di bawah Ditjen Pajak dengan nama Kantor Lelang Negara di bawahnya. Nah, ketika sudah 1990, berubah menjadi Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dengan nama direktur di bawahnya Jenderal Piutang dan Urusan Negara (DJPLN). Nah, hingga akhirnya tahun 2006 itu sudah zamannya SBY kali ya. Nah, DJPLN itu berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) gitu kan. Sering dengar kita kan. Dan kantor operasionalnya menjadi KPKNL, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Nah, itu sampai sekarang itu dia, kita setiap kali kita mau lelang, sebenarnya selalu berhubungan dengan KPKNL. Nah, tapi tentunya ya kita tahu juga ada dua sebenarnya, ada lelang swasta dan lelang pemerintah. Kalau kita ngomong lelang pemerintah, berarti kita ke KPKNL itu. Kita ke lelang swasta, berarti kita ada balai lelang swasta sendiri sih. Nanti mungkin kita bahas lebih lanjut. Nah, tapi tadi Bro Martin udah sempat bahas itu dari definisi lelang itu sendiri. Nah, definisi itu ya sebenarnya ya kita lihat dari sejatinya ini sebenarnya jual beli, kan? Jual beli, cuman ya itu dia, penjualannya ini terbuka untuk umum. Siapa orang saja boleh untuk membeli. Nah, istilahnya kalau kita bayangkan zaman dulu kan berarti dibuka lah di sebuah kerumunan, ini saya mau jual ini, siapa yang mau beli? Kan kita sering lihat di TV seperti itu. Nah, kalau sekarang ini ya lebih canggih, lebih memakai teknologi e-lelang ya mungkin ya. Nah, itu dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan ya, yang dengan harga meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi. Nah, tapi tentunya kalau karena ini terbuka untuk umum, kita biasa selalu awali dengan pengumuman. Nah, pengumuman itu ya bisa di surat kabar ataupun juga pengumuman tempel di kantor lelang tersebut. Dan tentu itu juga seperti yang diwariskan pada sebelumnya, ada pejabat lelang di sana. Namanya lelang harus ada pejabatnya. Nah, pejabat di sana yang punya keahlian bahwa lelang ini dijalankan sesuai dengan prosedurnya dan tidak menyalahi peraturan gitu. Nah, mungkin sekilas itu apa lagi, Bro Martin? Oke. Mungkin tentang sejarah lelang itu sangat panjang ya Bang ya. Iya. Sehingga sampai ke Indonesia itu juga memiliki rentan waktu yang sangat lama. Dan saya lihat juga sendiri tuh orang yang melakukan eksekusi lelang itu juga memiliki banyak perubahan nama ya dari awal sampai sekarang yang sering kita sebut tuh namanya kurator. Oke, lanjut Bang. Saya juga punya pertanyaan untuk Bang Martin lagi. Ada seperti apa saja Bang prosedur lelang tersebut Bang? Prosesnya itu ya berarti ya. Iya Bang, benar. Prosesnya itu memang istilahnya ya. Pertama ini loh, memang sebenarnya andai kan kita anggaplah kita ini bukan eksekusi ya. Kita ngomong prosedur lelang normal gitu ya. Misalnya saya punya tanah, nah saya mau jual, tapi saya nggak mau jual secara biasa, saya mau jual mendapatkan penawaran terbaik melalui lelang. Nah, kita daftarkanlah permohonan lelang itu ke KPKNL ataupun balai swasta ya. Tapi mungkin ya di sini ya lebih netralnya KPKNL, kita daftarkan di situ. Nah, kita dikasih formulirnya. Nah, nanti ada syarat-syaratnya tuh. Oh, Bapak harus barang-barangnya apa saja, listnya apa saja, fotonya, dan lain-lain. Nah, itu diterima atau enggak. Nah, setelah kita daftarkan tersebut di dalam pendaftaran itu, kita akan keluar namanya sebuah penetapan lelang. Nah, di penetapan lelang itulah yang kita dikasih keterangan, oh ini loh, kamu akan nanti, barang kamu akan dilelang pada tanggal sekian, dan apa istilahnya calon-calon pembeli itu bisa lihat site visit tanggal sekian, dan itu harus diumumkan. Biasa disuruh dua kali itu, diumumkan di surat kabar ataupun pengumuman tempel. Nah, ini mungkin mau sekilas mau lihat penetapan sama pengumumannya bagaimana, bisa kasih lihat juga contohnya. Oke. Ya, mungkin dari penetapannya dulu. Nah, kebetulan kan saya sendiri kan juga kalau dari sini kan saya dari kurator kan. Nah, ini penetapan yang saya sendiri dapatkan itu kan, di sini bisa dilihat bahwa dari KPKNL menetapkan hari Rabu, ya kan, tanggal 2 Juni, nah di mana batas akhirnya adalah jam 2 tuh, waktu server, karena ini sudah melalui internet ya, di kantor KPKNL Jakarta 1 tuh. Nah, tentu itu ada syarat-syaratnya tuh, ya kan, mengumumkan rencana pelaksanaan lelang 2 kali, yaitu pada surat kabar harian tanggal 4 Mei dan surat kabar harian lagi tanggal 19 Mei.
Ya, dalam pengumuman lelang dicantumkan juga nilai limitnya dan harga jaminan penawaran lelang. Nanti kita jelaskan nilai limit ya. Limit itu apa sih sebenarnya? Ya kan, besarnya uang jaminan paling sedikit 20%. Nah, paling banyak 50% dari nilai limit. Memberitahukan secara tertulis rencana pelaksanaan lelang kepada debitur, eksekusi, dan penghuni. Nah, ini kita lihat, tadi kan kita jelaskan, andaikan kita lelang sukarela, ini lelang eksekusi pilot. Nah, membawa dan memperlihatkan dokumen asli, dokumen pemilikan objek lelang. Oke, nah pengumumannya boleh kasih lihat setelah akhirnya kita bikin pengumuman. Di sini disuruh bikin pengumuman kan, biar ada gambaran seperti apa pengumuman lelang itu. Ya seperti ini ya, ini mungkin terlalu ini bisa dibesarkan dikit kan. Nah ya, ini dijelaskan kan, ada satu bidang tanah seluas 300 meter persegi, alamatnya di mana, harga limit lelangnya. Nah, harga limit lelang ini adalah harga yang kira-kira harga awalnya kita tetapkan. Jadi minimal harga terendah, ini kita lelang ascending. Nah, harga limit kita mulai dari 5,5 miliar. Nah, harga jaminan lelang. Nah, jaminan lelang ini yang harus disetorkan awal. Jadi kalau misal ada yang tertarik, harus setor dulu. Gitu loh. Jadi istilahnya, nah kalau misalnya sudah setor, sudah menang, tapi nggak melunasin, nah jaminan lelang ini bisa kena, bisa hangus gitu. Nah makanya istilahnya kalau orang mau ikut lelang, harus pasti dulu, memang harus punya uangnya gitu. Makanya ini susah juga kalau lelang itu, beli lelang tapi mau kredit, wah itu susah emang. Jadi lebih panjang, lebih kompleks. Tapi sekilas ini yang biasa ada di koran, di template, di bagian bawah-bawah tuh, nah biasa ada koran begini. Nah, balik lagi ke masalah prosedur. Nah, setelah kita di hadapan juru lelang. Nah, apabila selesai, maka diputuskanlah siapa pemenangnya di situ. Nah, dari peserta lelang tersebut akan mendapatkan keterangan di sini, yaitu risalah lelang itu. Nah, risalah lelang inilah yang dasar jadi siapa pemenang lelangnya dan siapa yang berhak untuk memiliki aset barang lelang tersebut. Nah, sekilas itu, cuma kalau mau ngomong detailnya lagi, wah ini memang kompleks sekali. Oke, terima kasih Bang Martin. Mungkin satu pertanyaan terakhir Bang, bisa dijelaskan Bang ke kami di sini ataupun penonton yang ada di rumahnya masing-masing tentang perbedaan lelang yang berdasarkan permohonan dari kurator, pengadilan negeri maupun pemegang hak kebenaran Bang. Bisa jelaskan Bang? Ya, jadi memang sebenarnya itu dia, lelang eksekusi itu secara general sih ada 3 ya. Jadi mungkin bukan lelang kurator ya, lelang kepailitan mungkin lebih idealnya disebutnya ya. Lelang kepailitan, lelang eksekusi pengadilan negeri. Nah itu kan biasa ada di perkara-perkara UN prestasi PMH itu kan, menetapkan sita atas benda tertentu. Nah, itu di lelang pengadilan negeri. Nanti jurusita yang mengajukan, atau lelang pemegang kebendaan. Di sini biasa ya perbankan dan lembaga pembiayaan ya. Nah kalau bedanya sih ya ininya sih ya, memang awalnya tuh ya dasar lelang ini, dasar eksekusinya ini. Kalau kepailitan berarti kan berdasarkan putusan pengadilan niaga. Kalau pengadilan negeri berarti kan berdasarkan ya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan hanya berdasarkan pengadilan negeri. Kalau misalnya ternyata dia banding, dia kasasi, nah yang penting harus tetap dulu, harus ingkrah dulu. Nah, tapi sedangkan kalau pemegang separatis tersebut kayak bank itu bisa lelang dengan hak tanggungannya, karena hak tanggungan itu dianggap sudah punya kekuatan eksekutorial itu. Itu yang membedakan ya dasarnya itu. Jadi istilahnya kalau misalnya kurator mau lelang, nah dia cukup bawa putusan pengadilan niaga. Ya kan kalau perbankan mau lelang, dia cukup bawa sertifikat hak tanggungannya. Nih, saya mau lelang ini sertifikatnya. Nah, cuman ya bedanya biasa ya kurator ini ya lebih ke seluruh benda, sedangkan pemegang kebenaran ya ke benda tersebut tertentu. Nah, kalau yang subjek penjualnya ya tentu kalau yang kepailitan maka pemohon lelangnya diajukan oleh kurator selaku penjual. Kalau pengadilan negeri mohon diajukan oleh pengadilan negeri selaku penjual, itu biasa nunjuk jurusita ya untuk melakukan hal tersebut ya. Nah, kalau itu ya pemegang hak tanggungan itu si bank itu yang datang langsung pakai surat kuasa direksi biasanya. Nah,
Kalau balik lagi untuk yang jalan ini kan berarti siapa yang mengumumkan nih, siapa yang keluar biaya nih modalnya. Kalau kurator ya itu dia harus keluarin dari Budapest atau dari KCK sendiri untuk bikin pengumuman lelang itu. Kalau di pengadilan negeri, nah itu biasa kita minta pengadilan negeri yang melakukan pengumuman. Nah kalau bank ya perbankan yang melakukan itu. Memang overall sih ya ini dia plus minusnya lelang ini. Makanya kalau kita lihat kadang kalau lelang bedanya secara bendanya sendiri, kurator itu justru lebih clean kan dari kepalitan itu ya. Karena gini, kalau untuk eksekusi pemegang hak kebendaan, jadi si perbankan ini biasa nggak punya kewajiban untuk mengosongkan aset tersebut. Ya, karena dia sudah pegang sertifikatnya. Jadi yang dia lelang itu sebenarnya sertifikatnya itu. Dia jual as is. Pokoknya saya lelang sertifikat ini berpindah pemilikannya dari A ke B. Ya kan? Berdasar di salah lelang tersebut. Nanti kan ada perpindahan kepemilikan, nanti mungkin dipaparkan sama Kak Devi ya. Nah, dari sertifikat tersebut ketika sudah jadi punya si B gitu kan. Nah, si B datanglah ke rumah tersebut yang sudah dia menangkan lelang itu. Ternyata masih ada isinya. Ternyata masih ada penghuninya. Nah, itu dia. Kalau kepilitan kan ya pasti sudah dikuasai sama kurator kok, baru dia bisa lelang. Kalau yang pegang kebendaan, oh ternyata masih ada penghuninya. Nah, ngomong lagi, nego lagi, Pak, ini saya mau sudah menang nih lelang. Nah, tolong penjelasan. Ya idealnya sih ya, oh kalah saya. Ya udah, enggak ideal. Faktanya di lapangan ya ada uang damai lagi. Nah, makanya memang istilahnya ketika kita beli barang lelang itu sudah pastinya biasa lebih murah daripada harga pasar. Bahkan lebih murah daripada harga NJOP. Gitu. Tapi ya dengan resiko itu dia harus siap-siap nih untuk ngosongin hasil lelang ini perlu ilmu yang biasa para pengacara lakukan lah ini. Gimana ya? Balik lagi ke masyarakat. Ada yang berani seperti itu atau ada yang lebih secure melihat ada barang, ada sertifikatnya, semua clean and clear, tidak ada masalah, lebih ideal begitu. Tapi ada harga, ada barang. Oke, mungkin cukup ya Bang ya. Untuk lebih lanjut lagi, nanti mungkin kita ke sesi yang lainnya. Untuk selanjutnya, kita sebelum lebih dalam lagi ingin menjelaskan tentang topik pembicaraan kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman ataupun ke grup keluarga teman-teman ataupun penonton supaya kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang bergeser ke Kak Devi Lydia Situmorang. Tapi sebelum saya lanjut lagi, saya ingin berterima kasih kepada Bang Martin atas penjelasannya atau pemaparannya yang sangat-sangat bermanfaat untuk rekaman kita pada hari ini. Dan kita ingin bergeser ke Kak Devi Lydia Situmorang. Berdasarkan pemaparan dari Bang Martin Hartanto yang sudah jelaskan barusan, bahwa berdasarkan perpindahan kepemilikan dalam lelang yang berada pada risalah lelang tersebut, seperti apa saja jenis hak atas tanah yang dapat dilakukan perlelangan. Terima kasih. Baik, saya akan jelaskan secara rinci tentang jenis hak atas tanah yang dapat dilelang, yaitu satu, hak milik. Dasar hukum bahwa hak milik dapat beralih dapat ditemukan dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Yang kedua adalah hak guna usaha. Secara jelas tentang dasar hukum bahwa hak guna usaha dapat beralih karena lelang tidak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam pasal 16 ayat 5, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menyebutkan bahwa jual beli yang dilakukan melalui lelang dibuktikan dengan berita acara lelang. Dari pasal tersebut secara eksplisit dapat diambil kesimpulan bahwa hak guna usaha dapat beralih karena lelang. Yang ketiga adalah hak guna bangunan. Secara eksplisit peralihan hak guna bangunan dimuat dalam pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
Selain itu, dalam pasal 34 ayat 5, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menyebutkan bahwa jual beli yang dilakukan melalui lelang dibuktikan dengan berita acara lelang. Selanjutnya, dalam pasal 34 ayat 7 menyebutkan bahwa peralihan hak kuda bangunan atas tanah pengelolaan harus dengan persetujuan dari pemegang hak pengelolaan. Kemudian, dalam pasal 38 ayat 8 menyebutkan bahwa peralihan hak guna bangunan atas tanah, hak milik harus persetujuan tertulis dari pemegang hak milik yang bersangkutan. Keempat adalah hak pakai. Dasar hukum yang menetapkan bahwa hak pakai bisa dilelang tidak ditemukan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Secara implisit dapat ditemukan dalam pasal 43 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat berwenang. Hak pakai atas tanah, hak milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain jika itu dimungkinkan dalam perjanjian yang dimungkinkan. Oke, terima kasih Kak Devi atas jawabannya. Mungkin ini memiliki benang merah dari Bang Martin Hartanto tadi dan sudah dijelaskan juga, tapi saya ingin lebih pasti lagi. Apakah jika terjadinya peralihan hak atas tanah melalui lelang, apakah itu dibenarkan di negara kita sendiri, Kak Devi? Baik, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 304 /KMK 01/2002 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, yang dimaksudkan dengan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat. Lelang tersebut digunakan untuk memperoleh harga tertinggi dari barang tersebut. Pada pembahasan ini, yang akan dibahas adalah lelang hak atas tanah. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan lelang tanah. Yang dimaksud dengan lelang dalam pembahasan ini adalah penjualan hak atas tanah atau hak milik atas tanah yang terbuka untuk umum oleh kantor lelang. Setelah diterbitkan surat keterangan pendaftaran tanah oleh kantor pertanahan kabupaten atau kota dengan harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Oke, mungkin ini terakhir ya Kak Devi ya untuk menutup pertemuan kita melalui percakapan ini. Mungkin ini lebih ke teknisnya. Apakah ada syarat-syarat seperti halnya syarat material maupun syarat formil terkait peralihan hak atas tanah melalui lelang sendiri, Kak? Baik, saya akan jelaskan dua syarat dari material atau syarat formil peralihan atas tanah tersebut. Pertama adalah syarat material. Pemegang hak atas tanah harus berwenang dan berhak atas hak tersebut. Selanjutnya, pemberi juga harus memenuhi syarat sebagai subjek hak atas tanah yang menjadi objek lelang. Kedua, syarat formilnya. Orang yang berhak melakukan pendaftaran hak atas tanah harus dibuktikan dengan berita acara lelang atau risalah yang dibuat oleh pejabat dari kantor lelang. Dengan dibuatnya berita acara lelang tersebut, pejabat kantor lelang, maka telah terjadi peralihan hak atas tanah. Akan tetapi, untuk memenuhi asas publisitas, maka peralihan hak atas tanah tersebut harus didaftarkan ke kantor pertanahan, kabupaten, kota, agar setiap orang mengetahui tentang peralihan hak atas tanah tersebut. Oke, terima kasih. Baik sekali pemaparannya. Mungkin untuk kedua teman saya, Kak Devi Lydia Tumorang ataupun Bang Martin Hartanto, apakah ada tambahan Bang? Atau dari kakak sendiri terkait tentang pembicaraan kita tentang topik peralihan hak atas tanah melalui lelang ini sendiri? Ya, sebenarnya saya mau menyampaikan sedikit ya kepada masyarakat mungkin yang istilahnya masih takut gitu kan dengan jual beli lelang ini. Justru sebenarnya lelang ini justru memberikan kepastian hukum
dibandingkan dengan jual beli biasa. Karena gini, untuk sampai bisa jual lelang tersebut, itu pihak balai lelang itu tidak akan serta-merta menerima begitu saja. Dia akan syarat yang ketat, bahwa fisiknya harus jelas, bahwa memang dasar dokumennya juga harus jelas, bahwa tidak boleh ada sengketa. Nah, jika ada sengketa, maka tidak boleh. Nah, kita kan kadang kan kita beli tanah, oh ternyata masih sengketa, oh ternyata pemilik yang lainnya mengaku-ngaku juga ini. Nah, ketika lelang diharapkan sudah tidak ada sengketa tersebut. Nah, itu yang harapannya ya, masyarakat lebih aware gitu, bahwa mungkin ini juga salah satu peluang juga buat para pebisnis properti di luar sana, bahwa ini juga bisa menjadi salah satu opsi untuk mendapatkan aset yang harga lebih miring. Andaikan itu ya, cuman ya balik lagi dengan segala resikonya ya. Saya bilang tadi juga kadang kan ada lelang yang juga as is ya. Memang ada itu harus dijabarkan, lelang as is atau memang lelang yang sudah kosong isinya. Nah, tapi kan itu dia dikasih kesempatan untuk para pembeli untuk melihat fisik dulu. Nah, oleh karena itu ya harus tetap lebih teliti dan lebih berhati-hati lah dalam melakukan transaksi dalam jumlah besar. Oke, terima kasih. Mungkin itu untuk teman-teman ataupun masyarakat di luar sana harus lebih berhati-hati untuk melakukan transaksi. Jangan karena tergiur dengan hal kompetitif ataupun harga yang miring, teman-teman ataupun yang menonton ingin berminat melakukan ataupun membeli barang ataupun hak atas tanah melalui lelang. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga terkait tentang lelang dan juga dijelaskan juga bagaimana peralihan hak atas tanah ataupun melakukan pendaftaran tanah melalui lelang itu sendiri. Mungkin demikian dari percakapan kami bertiga. Mohon maaf ada salah kata, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton pembicaraan kami bertiga. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa dan jangan lupa like, subscribe dan bagikan ke teman-teman, ke grup keluarga ataupun ke sekitarnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Oke, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.